Warta Lisan, Minggu 14 November 2021. 1. Pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online akan diadakan di GKI Purworejo pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, pukul 17.30. Dan di Bacem Celapar pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, pukul 19.00. PA diselenggarakan secara online melalui grup WA dan dilayani oleh Bapak Sri Andoko dengan tema Tanggung Jawab Hidup Beriman yang diambil dari Ibrani 10 ayat ke-11 sampai ke-25. 2. Persekutuan Remaja atau Pemuda. Persekutuan Remaja atau Pemuda akan diadakan secara online di GKI Purworejo pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, pukul 18.00. Dan di Bacem Celapar hari Jumat, tanggal 19 November 2021, pukul 19.00. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari, remaja dan pemuda. 3. PMK khusus percakapan gerejawi. Percakapan gerejawi dalam rangka proses kependetaan Panatua Yohana Kesia Febri akan diselenggarakan dalam persidangan ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Purwokerto. Persidangan diadakan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 di GKI Purworejo. Mohon dukungan dan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 4. Sakramen Baptis Anak. Sakramen Baptis Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 dalam ibadah pada pukul 17.30. Para orang tua yang ingin membaptiskan anaknya dipersilahkan mengisi formulir permohonan yang dapat diminta di kantor gereja atau melalui Bapak Yono atau Bapak Bina Edi, maksimal pada tanggal 21 November 2021. Syarat menerima sakramen baptis kudus anak dapat dilihat di warta tertulis. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan memulai ibadah. Mari bersaat teduh. Terpujilah Tuhan, pemilik kehidupan kita, yang mencipta dan mengasuh kita juga seisi dunia. Terpujilah Kristus, kawan hidup kita, yang memberi pengharapan dalam pemulihan bagi dunia yang menderita. Terpujilah Roh Kudus, penuntun hidup kita, yang mengaruniakan daya dan hikmat bagi kita untuk hidup arif dan bijaksana. Kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berkuasa dulu, kini, dan selama-lamanya, marilah kita naikkan pujian dan persembahan kita. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama mengawali ibadah kita dengan mengaku bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang cinta yang senantiasa memberi kehidupan. Damai Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya.
Saudara-saudara terkasih, hari ini tema kita adalah hidup di akhir zaman. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 mengingatkan kita demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semakin sedikit waktu yang kita punya, kita diminta untuk hidup bukan dalam ketakutan, tetapi justru hidup di dalam kearifan, supaya sungguh-sungguh waktu yang kita miliki itu bisa kita bergunakan dengan baik. Mari kita isi keseharian kita dengan keinginan dan dengan upaya untuk terus mengenal Tuhan dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Sungguhkah kita punya keinginan dan kita berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita? Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa,
kita akui segala kerapuhan dan kelemahan kita. Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memberikan kami kesempatan untuk hidup. Bahkan Engkau berkali-kali memberikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh, untuk bangkit dari kegagalan kami, untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Kami berterima kasih. Kami bersungguh bersyukur ya Tuhan. Namun kalau kami lihat hidup kami mesti mengakui bahwa ada kalanya kami menyia-nyiakan pengampunan dan anugerah yang Tuhan beri. Tuhan memberikan kami waktu untuk kami kelola, supaya kami dapat sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Tapi ada kalanya waktu itu kami sia-siakan. Kami gunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan kami sendiri, kesenangan-kesenangan kami sendiri. Kami lupa dengan apa yang jadi tanggung jawab kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan memberi kami waktu untuk bisa bertumbuh, untuk menjadi semakin dewasa di dalam iman kami. Tapi ada kalinya kami jadi lengah ya Tuhan. Kesenangan-kesenangan yang kami alami membuat kami jadi lengah terhadap godaan. Penderitaan-penderitaan yang kami hadapi membuat kami jadi putus asa dan seringkali lebih menyukai jalan-jalan pintas yang kami tahu tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar lagi untuk menggunakan waktu yang ada, tenaga yang ada. Semua kami mau belajar untuk persembahkan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ampunilah kami kesalahan dan dosa kami. Berikanlah kami anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kepada setiap kita yang sungguh-sungguh ingin bertobat, Tuhan berfirman, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda." Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Marilah kita hidup di dalam damai dengan Tuhan dan dengan sesama kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah yang dilakukan-Mu, maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa
setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon anugerah supaya akal budi kami mengerti, demikian juga hati kami terbuka untuk menerima. Berilah anugerah supaya kami juga memiliki semangat untuk kami nanti melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, nyatakanlah kehendak-Mu dan kami semua bersedia mendengarnya. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Injil bacaan kita hari ini dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Markus 13 ayat 1 sampai 13 saya membaca untuk Bapak Ibu dan Saudara. Demikian. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat." Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarnya, yang menerima dan nanti melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama merenungkan firman yang kita dengar, judulnya Hidup di Akhir Zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendengar kata akhir zaman, boleh jadi yang kita bayangkan adalah mengenai kiamat yang kejadiannya begitu mengerikan. Kehancuran terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh bumi secara tak terkendali. Perasaan kita menjadi begitu ngeri.
menjadi takut. Seakan firman mengenai akhir zaman ini sebagai nubuatan yang akan segera terjadi. Lalu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan selain diam dan berdoa menanti saja. Bapak Ibu dan Saudara, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa tentang waktunya tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Hanya Allah Bapa saja yang mengetahui waktunya. Markus 13 ayat 32. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekarang ketika kita mendengar bahwa waktu kiamat yang mengerikan itu belum tahu kapan terjadinya, maka kita menjadi sedikit lega. Rasa panik dan tegang menjadi berkurang. Pikiran kita kembali melihat dunia yang tenang. Kita pun merasa bahwa segala sesuatu baik-baik saja, sehingga kita memulai membayangkan kegiatan atau aktivitas hidup kita sehari-hari seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, rasa takut yang berlebihan yang kemudian membuat kita tidak tahu harus berbuat apa di satu sisi, dan rasa tenang yang membuat kita menjadi santai di sisi lainnya, merupakan sikap yang tidak tepat di dalam kita menjalani hidup ini. Memang benar bahwa hari kiamat atau hari kehancuran dunia itu belum datang dan tidak tahu akan terjadi kapan. Namun sesungguhnya waktu ini, hari-hari hidup kita sekarang ini sesungguhnya mendekati hari itu. Itulah sebabnya waktu ini disebut akhir zaman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika beberapa murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan waktunya terjadi? Tuhan Yesus tidak memberitahukan tepatnya karena memang dia tidak tahu. Namun Tuhan Yesus memberikan ciri-ciri atau tandanya. Pertama, akan terjadi penyesatan. Lalu yang kedua akan terjadi peperangan, gempa atau bencana alam. Yang ketiga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang-orang Kristen, akan mengalami permusuhan, persekusi, dibenci, baik oleh masyarakat umum, oleh pemerintah, maupun oleh anggota keluarganya sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di sepanjang zaman, dari kalangan Kristen yang mengaku Kristen sendiri, telah banyak orang yang mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan Yesus Kristus, bahkan sebagai reinkarnasi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita bisa mencatat misalnya seorang perempuan namanya Anne Lee, dia orang Inggris yang kemudian pindah ke Amerika. Dia mendirikan suatu komunitas yang disebut Shaker, kalau nyanyi dengan gerakan-gerakan. Dia diakui dan dia mengakui atau menyebut dirinya sendiri sebagai wujud Tuhan Yesus Kristus perempuan. Ada lagi di tahun 70-an, seorang yang namanya Jim Jones. Komunitasnya menerima semua kalangan yang tersisihkan, termasuk juga gelandangan-gelandangan dan orang-orang dari berbagai ras. Komunitasnya juga tidak membedakan level-level peran antara laki-laki dan perempuan. Banyak yang mendengarkannya, dan dia juga mengaku dirinya sebagai reinkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada juga di Korea tokoh namanya Sun Myung Moon. Bapak Ibu dan Saudara, tokoh ini sangat terkenal. Banyak pengikutnya, pengaruhnya juga besar di tengah masyarakat, bahkan juga dalam pemerintahan. Bukan hanya di pemerintahan Korea Selatan sendiri, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Banyak orang yang terpengaruh padanya, banyak orang percaya kepadanya. Nah, akibatnya banyak orang tidak benar-benar datang dan mengalami Tuhan Yesus Kristus di dalam
kehidupan mereka. Mengenai perang dan bencana alam, hal itu sudah terjadi di sepanjang zaman. Meski tidak terjadi pertempuran secara besar-besaran, tetapi pertempuran atau permusuhan antar bangsa, antar ras, antar kelompok, antar agama, belum lagi peperangan ekonomi, perang politik masih saja terjadi sampai hari ini. Dampaknya juga nyata ada dalam masyarakat. Demikian juga bencana alam, baik yang terjadi di berbagai belahan bumi, dan yang terakhir yang terjadi hampir menyeluruh di dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Bapak Ibu dan Saudara, virus COVID-19 ini pun terus bermutasi, berbagai variannya. Dan kita terus diingatkan sampai hari ini betapa kita harus berhati-hati terhadap virus ini. Virus ini juga telah berdampak di dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Berikutnya mengenai kebencian, permusuhan dari orang lain ya, dari masyarakat, dari pemerintah terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga sudah terjadi sejak awal kekristenan ada. Banyak orang diseret, dijadikan umpan binatang buas, menjadi tontonan banyak orang, disiksa di hadapan banyak orang. Banyak anggota-anggota keluarga yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lalu diusir dari rumah, tidak mendapatkan warisan, tidak diakui sebagai anggota keluarga. Mereka hidup penuh kesulitan. Ada banyak gereja bawah tanah, saking rahasianya. Bahkan untuk menyanyi pun mereka hanya bisa membuka mulut tanpa mengeluarkan suara. Bapak Ibu dan Saudara, situasi ini terus terjadi sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketiga tanda yang Tuhan Yesus sampaikan itu adalah tanda akhir zaman. Belum pada akhir, belum pada hari akhir menuju zaman baru itu sendiri, belum. Tetapi ketika tanda itu terus berlangsung dalam berbagai bentuknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, terhadap hal-hal ini Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita. Yang pertama, terhadap penyesatan, kita harus waspada. Orang-orang banyak mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan Yesus, bahkan merupakan reinkarnasi dari Tuhan Yesus sendiri. Hebatnya, penjelasan mereka begitu masuk akal. Penjelasan mereka mengenai Alkitab begitu indah. Belum lagi mujizat-mujizat yang mereka lakukan, sungguh mengagumkan. Dan sekali lagi, pengaruh mereka bukan hanya di dalam kelompok kecil masyarakat. Pengaruh mereka bahkan sampai kepada pemerintah, pada penguasa. Oleh sebab itu, apa yang mereka katakan, apa yang mereka tampilkan, begitu meyakinkan. Memang menjadi persoalan adalah, apakah orang-orang yang percaya kepada mereka lalu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat mereka, lalu tunduk menyembah, lalu taat kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu menjadi pertanyaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, waspadalah terhadap kuasa-kuasa pengajaran-pengajaran yang demikian. Mengenai peperangan maupun bencana alam yang terjadi, nasihatnya adalah supaya kita tenang, tidak gelisah. Tuhan Yesus berkata bahwa peperangan dan bencana alam itu baru awal penderitaan menuju zaman baru. Artinya kalau begitu, peperangan dan bencana itu akan ada akhirnya. Meskipun kemudian nanti muncul lagi dalam bentuk yang lain. Itulah tanda menuju zaman baru.
Dan Tuhan menasihati, sudahlah kalau begitu, tenanglah, jangan gelisah. Terimalah kenyataan ini, perang, berita perang, permusuhan antar kelompok, pertikaian, bencana, alam berbagai modelnya, itu sebagai sesuatu yang wajar terjadi. Terimalah itu sebagaimana adanya. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita pun dinasihati supaya kita senantiasa tabah dan percaya. Memang orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus selalu akan menghadapi permusuhan, akan mengalami kebencian, akan mengalami persekusi. Akibatnya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini akan mengalami rasa takut. Kita khawatir ya, kita khawatir kehilangan pekerjaan, kita khawatir kehilangan penghidupan, kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan masa depan. Kita takut mengalami sakit, bahkan kita takut mati. Ketakutan itu pada akhirnya menempatkan kita pada pilihan. Kita akan terus percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi hamba Tuhan, atau kita akan meninggalkannya demi kita memperoleh kenyamanan di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, dalam situasi ini Tuhan Yesus menasihatkan supaya kita tidak khawatir mengenai apa yang akan kita lakukan, mengenai apa yang akan kita kerjakan. Mengapa? Karena pada saat itu juga Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri akan bertindak, akan berbicara di dalam diri kita, melalui kita. Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman itu sungguh indah sekali. Tetapi syaratnya adalah kita mesti tabah dan percaya kepadanya di tengah situasi sulit yang menakutkan, yang mengancam kita. Bapak Ibu dan Saudara, selain waspada, tidak gelisah, tenang, tabah dan percaya, hidup di zaman akhir ini, kita pun dinasihati, kita didorong untuk ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Bacaan kita pada hari ini memang tidak secara langsung atau eksplisit menasihatkan mengenai hal itu. Tuhan Yesus hanya berkata, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Tidak ada perintah memang, tetapi bukankah orang-orang yang membenci, memusuhi orang-orang Kristen adalah mereka yang tidak tahu bahwa Allah adalah pribadi yang pengasih, bahwa Allah bersedia mengampuni manusia betapapun kita manusia berdosa, dan untuk itu Ia merelakan putranya Yesus Kristus untuk menjadi sama seperti manusia, untuk menderita sampai mati demi pengampunan dosa manusia. Bukankah mereka yang memusuhi orang-orang Kristen adalah mereka yang tidak tahu bahwa Allah bersedia hadir melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, bahwa Allah terus bekerja demi kebaikan kita manusia dan dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kita orang-orang yang lebih dahulu mengenal Tuhan, kita orang-orang yang telah lebih dahulu mengalami kasih Allah, mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita, bukankah kita wajib untuk berbagi pengalaman ini kepada orang lain? Bapak Ibu dan Saudara, inilah pentingnya mengapa kita perlu memberitakan kabar baik atau Injil itu kepada semua orang. Lagi pula Tuhan Yesus sendiri pada akhirnya setelah Ia bangkit dari antara orang mati, Dia memberi pesan, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, oleh sebab itu di zaman akhir ini
kita tidak hanya pasif atau hanya aktif tetapi untuk diri sendiri. Melainkan mari kita terlibat, mari kita ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Setidaknya kepada keluarga kita sendiri, kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Mari kita beritakan kebaikan Tuhan. Mari kita beritakan kehadirannya dan realita kasih-Nya kepada umat manusia dan dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah semua orang mengalami sukacita sebelum hari kiamat yang menakutkan itu tiba. Biarlah semua orang mengalami kebenaran, yaitu kasih Allah, realita pengampunannya melalui kematian Yesus Kristus Tuhan, dan juga realita kehadiran Roh Kudus-Nya yang menuntun dan mengajar, yang memimpin kita manusia, supaya ketika hari itu tiba, semua orang beroleh selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah panggilan kita untuk kita hidup di zaman akhir ini. Kiranya kita menanggapinya melalui sikap hidup sehari-hari kita. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu dengan bangkit berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bersedia mengampuni kami tanpa memperhitungkan kesalahan dan dosa kami. Itulah sebabnya Engkau telah bersedia mengaruniakan kepada kami Putra-Mu Yesus Kristus untuk mengalami penderitaan sampai mati bagi kami. Terima kasih Engkau mau hadir dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin, menghibur, dan menyertai kami. Terima kasih atas berkat-Mu juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih. Bapa, tolonglah kami supaya kami bersedia ambil bagian dalam pemberitaan tentang nama-Mu, tentang karya kasih, tentang karya pengampunan-Mu, tentang hadir-Mu di dalam kehidupan kami manusia ini. Terima kasih. Ya Bapa, saat ini kami ingin terus mohon pertolongan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tolonglah ya Bapa. Berkati pemerintah bangsa-bangsa, mampukan di dalam mengelola kehidupan masyarakatnya, juga di dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Ya Bapa, kami juga mohon pertolongan-Mu, berilah damai sejahtera atas dunia ini. Sekalipun peperangan akan tetap ada, tetapi kami mohon damai sejahtera-Mu.
membuka mata semua orang, semua kelompok untuk melihat kebaikan dan kebenaran umat dan persatuan umat manusia. Terima kasih. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap saudara kami dalam pergumulan masing-masing. Kami mohon Bapa memberi jalan keluar. Kami menyerahkan para orang tua kami lanjut usia untuk mereka memiliki kekuatan kesehatan dan sukacita serta pengharapan yang kuat kepadamu. Berkatilah anak-anak kami dalam belajar mereka, dalam pergaulan mereka. Berilah hikmat, berilah anugerah untuk mereka semakin mengenal-Mu. Kami menyerahkan pekerjaan kami masing-masing, berilah kami kesabaran, juga syukur oleh karena berkat-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini, supaya mereka semakin bertumbuh dalam mengenal-Mu. Bapak sendiri juga kiranya memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Bapak, kami serahkan majelis jemaat, kami serahkan para panitia bajem, juga saudara-saudara kami, para pengurus yayasan, para guru, demikian juga para pengurus komisi, serta saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, supaya dapat melaksanakan bagian tugas masing-masing dengan baik. Bapak, kami juga menyerahkan saudara kami Penatua Akesia dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi percakapan gerejawi. Kami rindu ya Bapak bahwa Penatua Akesia akhirnya akan dinyatakan layak menjadi pendeta GKI dan akan melayani di jemaat ini. Bapak, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami serahkan kepadamu dengan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Selama kanong persembahan diedarkan, kita menyanyikan dari KJ 294 bait pertama, kedua, dan kelima. Beribu lidah patutlah. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, kami hendak berterima kasih atas penyertaan dan berkat dari-Mu bagi kami hingga saat ini. Sebagai wujud terima kasih dan syukur kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Bapa, kiranya Engkau berkati pula majelis yang bertugas di dalam mengelola agar semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Pakailah waktu
Saudara yang dikasihi oleh Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu dan Saudara, hidup di zaman akhir ini kita dinasihati supaya kita waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Juga kita tenang, tidak gelisah meskipun ada banyak berita dan terjadi peperangan serta berbagai macam bentuk bencana alam. Dan kita juga didorong untuk senantiasa tabah serta percaya di tengah berbagai macam bentuk permusuhan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, kita pun didorong untuk ambil bagian di dalam pewartaan Injil. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita laksanakan nasihat ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kini Bapak, Ibu, dan Saudara pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Haleluya.